Halo, selamat datang kembali di Ruang Dosen. Pada sesi pembelajaran kita kali ini, kita akan membedah secara mendalam sebuah eksplanasi ilmiah mengenai salah satu modalitas paling krusial dalam dunia medis, yaitu terapi aerosol melalui nebulizer. Anda tahu, memberikan terapi ini sebenarnya bukan sekedar menekan tombol on pada mesin dan memasangkan masker ke wajah pasien. Sama sekali tidak sesederhana itu. Keberhasilannya merupakan sebuah simfoni yang luar biasa kompleks. Ada perpaduan antara fisikokimia obat, mekanika fluida, dan tentu saja karakteristik biologis dari saluran napas manusia itu sendiri. Sebagai akademisi dan praktisi, kita dituntut untuk benar-benar memahami apa yang sedang terjadi, mulai dari tingkat makroskopis di udara hingga turun jauh ke level reseptor seluler di dalam paru-paru. Baiklah, mari langsung kita mulai pembedahan materi ini. Untuk eksplanasi kita hari ini, ada 5 pilar utama yang akan kita lewati bersama. Kita akan mulai dari dinamika fisika partikel aerosol, bergeser ke evolusi teknologi nebulizer, masuk ke mekanisme biomolekuler, lalu menariknya ke aplikasi praktis lewat tata laksana klinis yang optimal, dan ditutup dengan monitoring serta pencegahan komplikasi. Kita masuk ke pilar pertama, dinamika fisika partikel aerosol. Di sini kita akan memahami bagaimana sebenarnya perjalanan fisik obat tersebut. Nah, hal yang paling mendasar dan sangat menarik di sini adalah konsep yang kita sebut MAD, atau Mass Median Aerodynamic Diameter. Poin krusialnya begini, MAD ini bukan sekedar ukuran fisik biasa, ini adalah parameter aerodinamis absolut yang pada akhirnya akan menentukan takdir dari obat yang kita berikan. Pertanyaannya, apakah partikel obat tersebut punya kemampuan menembus jauh ke dalam alveoli di dasar paru-paru, atau justru menabrak dan terhenti di bronkiolus bagian atas? Semuanya bermuara pada MAD ini. Jika kita merujuk pada pedoman American Association for Respiratory Care, ukuran MAD yang paling optimal untuk mencapai saluran napas bawah secara efektif itu berada pada rentang yang sangat sempit dan presisi, yaitu di angka 1 hingga 5 mikrometer. Rentang ukuran tadi secara brilian mengilustrasikan bagaimana fisik partikel menentukan nasibnya di dalam saluran napas melalui 3 mekanisme deposisi utama. Coba bayangkan ini seperti kendaraan di jalan raya. Pertama, ada mekanisme impaksi inersia untuk partikel raksasa di atas 5 mikrometer. Karena momentumnya terlalu tinggi, partikel ini gagal mengikuti belokan tajam pada anatomi saluran napas besar kita, dan akhirnya langsung menabrak dinding trakea atau bronkus. Kedua, sedimentasi gravitasi. Ini berlaku untuk partikel sedang berukuran 1 hingga 5 mikrometer, yang secara perlahan tapi pasti mengendap di saluran napas kecil. Dan ketiga, difusi Brown, untuk partikel yang sangat halus, di bawah 0,5 mikrometer. Saking ringannya, mereka ini bergerak acak menabrak dinding alveolar hanya karena dorongan molekul gas di sekitarnya. Kalau kita membahas spesifik tentang sedimentasi gravitasi yang ideal tadi, proses fisika ini diatur dengan sangat ketat oleh hukum Stokes. Anda tentu tidak perlu menghafal persamaan rumit di layar ini secara kaku, tapi pahamilah logika di baliknya. Pada intinya, massa partikel, tarikan gravitasi bumi, dan kekentalan atau viskositas udara di dalam paru-paru itu berkolaborasi secara matematis. Mereka bekerja sama menarik partikel obat turun agar mengendap di saluran napas bagian bawah. Intinya, semakin presisi diameter partikelnya, semakin optimal pula kecepatan pengendapannya. Selanjutnya, pilar kedua, evolusi teknologi perangkat nebulizer. Kita lihat bagaimana rekayasa dari era pneumatik hingga vibrating mesh. Komparasi di hadapan Anda ini membedah 3 generasi perangkat pengubah cairan menjadi aerosol. Kita punya jet nebulizer, teknologi klasik yang mengandalkan gas bertekanan dengan prinsip Bernoulli. Lalu, industri medis berevolusi menciptakan ultrasonic nebulizer dengan kristal piezoelektrik. Tapi, hati-hati, coba Anda perhatikan kolom degradasi termal. Gelombang ultrasonik itu menghasilkan panas. Ini sangat berisiko merusak obat-obatan berbasis protein yang bersifat termolabil, misalnya antibiotik inhalasi atau Dornase alfa. Itulah alasan mengapa inovasi mutakhir seperti Vibrating Mesh Nebulizer atau VMN kini didapuk menjadi standar emas. VMN mendorong cairan obat melewati ribuan lubang mikron tanpa memicu panas sedikit pun. Hasilnya, residu obat yang terbuang sangat minimal dan ukuran partikel yang dihasilkan jauh lebih konsisten. Setelah kita tuntas memahami dinamika fisika dan teknologinya, mari kita selami pilar ketiga, farmakologi dan mekanisme biomolekuler. Apa yang terjadi saat obat menyentuh epitel paru? Banyak yang mengira bahwa begitu aerosol mendarat, ia langsung diserap sel. Nyatanya, hambatan biologis pertama yang harus ditembus oleh partikel obat bukanlah sel epitel itu sendiri, melainkan sebuah lapisan kompleks berupa mukus dan surfaktan. Surfaktan paru kita yang sangat kaya akan senyawa DPPC beserta protein spesifiknya dari SPA hingga SPD memegang peran yang sangat krusial,
Mereka inilah yang menurunkan tegangan permukaan dan secara langsung membantu melarutkan partikel aerosol tersebut, khususnya untuk obat-obatan yang memang memiliki sifat lipofilik. Mari kita zoom in lebih dalam lagi, ke tingkat seluler. Ini adalah kaskade molekuler menakjubkan yang terjadi detik demi detik saat Anda memberikan salbutamol, agonis beta-2 lini pertama untuk serangan asma akut. Perhatikan langkah-langkah biologi ini. Pertama, molekul obat mengunci diri pada reseptor terkoppel protein J atau GPCR. Ini memicu subunit protein G terlepas dan menghidupkan adenilat siklase. Nah, enzim inilah yang kemudian membanjiri sel dengan produksi CAMP yang bertugas mengaktifasi protein kinase A. Lalu apa hasil akhirnya? Terjadi penurunan sensitivitas kalsium yang memaksa otot polos bronkus untuk relaksasi. Hanya dalam hitungan menit, pasien Anda yang tadinya sesak akibat bronkospasme kini bisa bernafas lega kembali. Bukankah mekanisme ini luar biasa? Tentu saja, tidak semua obat bekerja persis di permukaan membran seperti itu. Perbandingan ini menunjukkan perbedaan mendasar agen farmakologis lainnya. Di satu sisi kita punya ipratropium. Ini adalah agen antikolinergik yang tugasnya memblokir reseptor M3 demi mencegah masuknya kalsium, sangat ampuh memutus tonus kolinergik per pasien PPOK. Tapi di sisi lain, lihatlah kortikosteroid inhalasi seperti budesonid. Cara kerjanya jauh lebih dalam. Obat ini tidak peduli pada membran sel. Ia terus berdifusi menembus sitoplasma masuk ke dalam inti atau nukleus sel dan secara harfiah mengatur ulang transkripsi genetik dari DNA untuk menghentikan badai inflamasi. Ini adalah dua pendekatan biomolekuler yang sangat berbeda untuk mencapai kelegaan pernapasan pasien. Baik, mari kita tarik kembali fokus kita dari level mikroskopis ini menuju pilar keempat, tata laksana klinis optimal di bangsal perawatan. Tata laksana yang profesional selalu dimulai dari persiapan yang tanpa cacat. Pertama dan terpenting, cuci tangan aseptik adalah prosedur wajib yang tidak bisa ditawar. Kedua, terkait pemilihan pelarut obat. Sangat direkomendasikan menggunakan pelarut isotonik seperti NaCl 0,9%. Kenapa? Karena ini menjaga osmolaritas tetap stabil sehingga kita bisa mencegah komplikasi berbahaya seperti bronkospasme paradoksikal. Dan poin ketiga yang tidak kalah krusial adalah volume pengisian obatnya. Catat baik-baik, 4 hingga 6 ml adalah volume yang ideal. Jika kurang dari itu, mayoritas obat hanya akan terbuang sebagai residu yang menempel di dalam alat. Jika lebih dari itu, waktu terapinya jadi terlalu lama dan efisiensinya menurun drastis. Setelah peralatannya siap, kita perhatikan posisi pasiennya. Ini adalah kunci penentu. Pasien wajib diposisikan duduk tegak atau kita kenal dengan posisi high faller. Posisi ini memberikan ruang anatomis yang maksimal bagi diafragma untuk berekspansi secara penuh. Lalu, instruksikan pasien untuk menarik nafas secara lambat dan dalam melalui mulut, bukan hidung. Ingat, hidung kita adalah filter alami yang justru akan menyaring partikel obat sebelum sampai ke paru-paru. Nah, rahasia klinis untuk hasil yang optimal adalah minta pasien Anda menahan nafas sejenak sekitar 2 hingga 3 detik di akhir setiap tarikan nafas. Jeda waktu inilah yang memungkinkan partikel obat mengendap sempurna lewat mekanisme sedimentasi gravitasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya, perihal pemilihan alat antarmuka atau interface, opsi antara menggunakan mouthpiece atau masker itu ternyata membawa konsekuensi klinis yang sangat besar. Untuk pasien dewasa yang kooperatif, mouthpiece jauh lebih direkomendasikan. Ia menembakkan aerosol langsung ke saluran napas, memastikan uap obat tidak mengenai mata. Ini sangat-sangat esensial ketika Anda memberikan antikolinergik demi menghindari resiko glaukoma akut. Nah, kalau Anda terpaksa menggunakan masker, misalnya pada pasien anak atau lansia, pastikan segelnya menempel rapat pada wajah. Fakta mengejutkan, celah kecil berukuran 1 cm saja antara pinggiran masker dan wajah, itu bisa membuat pasien kehilangan hingga 50% dari dosis obat yang seharusnya masuk. Dan khusus bagi Anda yang masih menggunakan jet nebulizer konvensional yang disambungkan ke tabung oksigen atau kompresor dinding, pengaturan laju alirannya tidak boleh dilakukan asal-asalan. Angka 6 hingga 8 liter per menit adalah titik optimalnya, sebuah sweet spot yang harus dicapai. Jika alirannya terlalu pelan, alat akan memproduksi partikel berukuran raksasa yang tidak bisa masuk ke paru-paru. Sebaliknya, jika terlalu kencang, obat hanya akan menabrak keras di bagian belakang tenggorokan akibat tingginya impaksi inersia. Kita akhirnya tiba di pilar kelima, monitoring dan pencegahan komplikasi. Ini adalah garis pertahanan terakhir untuk menjamin keselamatan pasien. Sebagai tenaga medis, tanggung jawab kita tentu belum selesai ketika mesin dimatikan. Monitoring secara ketat adalah suatu keharusan. Meskipun obat diberikan secara lokal lewat inhalasi, serapan sistemik itu tetap bisa terjadi. Selalu pantau adanya efek off target seperti takikardia akibat stimulasi reseptor beta 1 di organ jantung.
Evaluasi juga perbaikan klinisnya lewat angka saturasi oksigen dan auskultasi paru. Dan ini adalah hal kritis yang sayangnya paling sering diabaikan di lapangan, kebersihan cup nebulizer pasca penggunaan. Wadah tersebut harus segera dicuci bersih menggunakan air steril dan dikeringkan. Kelalaian dalam prosedur sederhana ini bisa menciptakan sarang bagi pembentukan biofilm bakteri ganas seperti Pseudomonas aeruginosa. Jangan sampai alat yang seharusnya menyelamatkan nyawa justru menjadi pintu gerbang infeksi nosokomial yang mematikan. Menutup sesi pembelajaran kita pada hari ini, saya mengajak Anda semua untuk merenungkan satu kesimpulan krusial ini. Keberhasilan terapi nebulisasi itu bukanlah sebuah kebetulan klinis. Ia adalah wujud dari integrasi yang sangat presisi, menyatukan kecanggihan teknologi fisikokimia, kedalaman intervensi biologi molekuler di tingkat sel, dan yang paling menentukan adalah eksekusi klinis yang tanpa celah dari tangan Anda sendiri sebagai praktisi medis. Ketiga pilar ini tidak bisa dipisahkan. Jadi pertanyaan reflektifnya untuk kita semua, sejauh mana Anda sudah memastikan bahwa presisi molekuler dan presisi fisika ini benar-benar diaplikasikan secara nyata di bangsal perawatan Anda? Demikian eksplanasi ilmiah kita pada kesempatan kali ini. Jika Anda sebagai sejawat akademisi maupun praktisi merasa mendapatkan wawasan yang bernilai dari sesi pembelajaran ini, saya mengundang Anda untuk menekan tombol subscribe pada channel Ruang Dosen ini. Pastikan Anda juga mengaktifkan lonceng notifikasi agar selalu up-to-date dengan materi-materi terbaru dari kami. Jangan sungkan untuk klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Mari kita berkolaborasi menyebarkan pemahaman sains dan klinis yang berkualitas ke lebih banyak orang. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan dedikasi Anda pada kemajuan ilmu pengetahuan medis. Sampai berjumpa lagi di sesi pembelajaran Ruang Dosen yang berikutnya.